Ya, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait bab matematika wajib kelas 12 IPA dan IPS ya. Nanti bab ketiga terkait dengan yang namanya kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi dulu. Nah, mungkin untuk materinya bisa langsung ke contohnya ya. Nah, pertama, yang namanya kaidah pencacahan terlebih dahulu. Apa itu kaidah pencacahan? Yaitu adalah aturan atau cara yang dipakai untuk menghitung seluruh kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan tertentu. Makanya di sini nanti aturan yang dipakai adalah aturan perkaliannya. Perkalian ya. Nah, mungkin kalau secara definisi seperti ini, contohnya gimana Mas? Nah, contohnya gini. Ketika misal di sini ada suatu truk, dia pengen pergi dari kota A ke kota C tapi lewatnya B. Jadi harus melalui B dulu baru ke C. Di sini dari A ke B itu ada 3 jalur yang nanti bisa terlewati. Dia bebas lewat mini manapun. B ke C itu ada 4 jalur. Nah ini ada 4 gitu aja ya. Nah, kalau misal di sini manual itu ada beberapa cara ya. Misalkan berangkat lewat jalur pertama, terus jalur pertama lagi, jalur pertama, jalur kedua, jalur pertama, jalur ketiga sampai habis. Itu yang namanya manual. Tapi ketika dibawa ke teori yang namanya kaidah pencacahan, itu cukup kamu lihat depan itu ada berapa? Ada 3 jalur. Nah, sedangkan yang belakang ada berapa? 4 jalur. Nah, kalau dalam kaidah pencacahan, tinggal banyaknya kemungkinan ini, itu nanti kamu kalikan aja. Itu jadi semua kemungkinan jawaban. Makanya jawabannya berapa ini? 12. Nah, langsung ya. Jadi ketahuan bahwa variasi jalan dari A lewat B kemudian ke C itu ada 12 jalur yang bisa terlalui. Gampang kan? Nah, contoh lagi misal ada 2 orang pengen pergi ke stadion ya. Stadionnya itu punya 3 pintu untuk masuk dan keluar nanti. Nah, berapa banyak cara mereka itu masuk lewat pintu yang sama tapi keluarnya nanti lewat pintu berbeda. Jadi yang pertama dipikirkan adalah masuknya dulu, baru nanti keluar. Kalau masuk itu A misalnya ya sama B itu mau bareng lewat pintu yang sama. Ada berapa pilihan tadi? Ada 3. Nah, kemudian kalau keluar itu antara A sama B itu mau berbeda pintunya. Bebas ya, kamu mulai keluarkan A dulu baru B atau B dulu baru A ya sama saja. Misal A dulu boleh aja. Kalau A dulu mau keluar dia masih bebas. Dia bebas lewat pintu manapun yang pengen keluar. Tapi kalau yang B enggak, karena B keluar belakangan, dia enggak boleh lewat pintu yang tadi buat keluar untuk si A. Jadi yang tadinya ada 3 pintu, misal pintu 1, 2, 3, misal A-nya keluar lewat pintu 1, berarti tinggal berapa pintu? 2 pintu atau 2 pilihan. Dalam kaidah pencacahan ini tinggal dikalikan saja. Makanya jawabannya nanti 18. Opsinya yang D. Mantap ya. Contoh lagi Mas, boleh. Biasanya variasinya itu bikin angka gini loh ya. Nah, di situ terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Mau bikin bilangan terdiri dari 3 angka. Tapi syaratnya adalah bilangannya kurang dari 300. 3 angka itu pasti ratusan. Kalau pengennya kurang dari 300 ya berarti paling enggak cuma 100 sama 200 saja. Berarti yang boleh gimana? Yang boleh ya berarti yang depan ini cuma angka 1 sama angka 2. Artinya ada berapa pilihan di sini? Ada 2 pilihan. Di kotak berikutnya di angka puluhan dan satuan itu bebas mau isi 1, 2, 3, 4 silahkan boleh. Ini juga sama 1, 2, 3, 4 silahkan boleh karena syarat yangnya sudah terpenuhi. Berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan. Di sini ada berapa pilihan? 4 pilihan. Dalam kaidah pencacahan tinggal 2 kali 4 kali 4. Nanti jawabannya 32. Sip. Mantap ya. Contoh lagi Mas, boleh. Contoh lagi. Bilangan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangannya terdiri dari 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Syarat pertama apa? Genap. Kalau genap berarti yang belakang ini harus genap. Berapa aja yang genap? Coba 2. Boleh. Apalagi? Ada apa lagi? 2, ada 4, ada 6, sama 8. Gitu ya. Berarti ada berapa pilihan di sini? Ada 4 pilihan. Nah, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua sekarang, bilangannya harus apa? Bilangannya harus berbeda. Berbeda itu maksudnya angka yang sudah dipakai nggak boleh dipakai lagi.
Artinya ketika di situ misalkan yang belakang, misal yang ngisinya dari depan dulu ya. Jadi kalau sekarang syarat yang genap atau ganjilnya terpenuhi sudah, kamu tinggal mikir yang depan. Depan itu aslinya boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua boleh. Tapi karena ada syarat berbeda, misal yang belakang itu pakai angka 4, misal ya pakai angka 4, maka di sini nanti nggak boleh pakai 4 lagi. Sisa berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tinggal 7 pilihan. Maksudnya gitu. Kotak berikutnya sama aslinya. 1, 2, 3, 4 sudah dipakai ya. Tinggal 5, 6, 7, 8. Semisal paling depan tadi pakai angka 7, maka di sini nggak boleh angka 7 lagi. Sisa berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sisanya 6. Berkurang 1 ya. Makanya ini pasti berkurang 1, tinggal 5. Ini berkurang 1, tinggal 4. Jawabannya sama, tinggal 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 4. Ini 42, 20 dikali 8, nanti 2 kali 4 ya, jadi 80. Berarti ini 0, ini 2, ini 33. Oh, ini 6 ya, 16. Oh, salah tulis. Betul. Nanti jawabannya yang C lagi. Oke, mantap ya. Nah, ini kaidah pencacahan ya. Berikutnya ada istilahnya permutasi. Cuma sebelum itu, mungkin kalau kalian belum pernah lihat, kenal yang namanya faktorial dulu. Nah, di istilah matematika faktorial itu simbolnya tanda pentung seperti ini. Itu namanya faktorial. Nah, faktorial itu apa? Faktorial itu secara definisi gini ya. Dia perkalian dari n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai berhenti di 1 nanti. Tapi dengan syarat n-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya. Pun nanti kalau ketemu yang namanya 0 faktorial nilainya adalah 1, bukan 0 loh ya. Hati-hati, nggak mungkin faktorial bernilai 0 atau min. Batasnya 1 nilainya. Kalau 0 faktorial masih boleh, kalau min nggak boleh. Nah, contoh 3 faktorial ya berarti ini 3 kali 2 kali 1 itu maksudnya. Berarti berapa? 6. Kalau 5 faktorial ya 5 turun kali 4, turun kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. Nah, itu maksudnya. Ada contoh soalnya ada. Nah, ini contoh soal yang pernah keluar bab faktorial. Berapa harga n atau nilai n dari persamaan ini gitu maksudnya. Jadi jabarin n faktorial itu artinya apa tadi? N kali apa? N-1 kali apa lagi? N-2, N-3 dan seterusnya. Tapi boleh berhenti di N-2 faktorial. Kenapa? Karena bawahnya apa? Bawahnya juga N-2 faktorial. Hasilnya berapa? Berarti 380. Boleh dicoret? Boleh. Sama kok. Tak jabarkan berarti kali n kuadrat min n kali 1n tak pindah 380 sama dengan 0. Tinggal masalah pemfaktoran ini kalau nyari n. Berarti ini n, 380 kan berarti 19 dikali 20 ya. Berarti ini min sini plus. Berarti n-nya bisa min 19, n-nya bisa 20. Tadi syarat apa? N-nya nggak boleh negatif, maka n-nya pasti yang 20. Nah, mantap ya. Nah, baru masuk yang namanya permutasi ya. Nah, permutasi itu apa? Secara definisi ini, permutasi adalah susunan atau urutan dari semua bagian elemen dari suatu cara yang dia memperhatikan urutan. Jadi kalau ada AB sama BA itu dianggap sesuatu yang berbeda. Beda loh ya, AB, BA. Nah, makanya rumusnya gini, permutasi NR itu nanti N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, contoh misal, kamu suruh hitung permutasi 10 2. Ya kalau hitungannya gini, 10 faktorial dibagi 10 min 2 faktorial. Atau 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Atau 10 9 8 faktorial dibagi 8 faktorial, dicoret boleh. Maka jawabannya nanti 90. Nah, gitu cara ngitungnya ya. Tapi kalau pengen lebih cepat cara hitungannya, boleh pakai cara saya seperti ini. Nah, kalau saya biasanya gini ya. Contoh permutasi misal tadi kan 10, ini 2. Kamu cukup jabarin gini loh. Jabarin 10 sebanyak 2 angka saja. 10 sama 9, 2 angka, makanya 90. Loh boleh. Contoh lagi permutasi misal ya, 6 ini 3. Berarti jabarin 6 sebanyak 3. Berarti cukup 6 kali 5 kali 4. Makanya nilainya 120. Permutasi misal 5 ini 2, ya berarti jabarin 5 sebanyak 2. Makanya nanti 20. Loh, boleh ya. Mantap kan? Boleh pakai rumus, boleh ngitung gitu boleh. Nah, contohnya gimana Mas? Contohnya gini. Nah, misal ya di situ
Oh, ini suruh nyari nilai N-nya dulu, contoh hitungan yang ini. Sama modelnya ya. Berarti kalau ini ada permutasi, ini N plus 1, ini 4, itu maksudnya apa? Kamu jabarin aja N plus 1 itu sebanyak 4. Berarti apa? N plus 1 dikurangi 1, turun 1, turun 1. Berarti jadi N gitu ya. Turun 1 lagi jadi N-1, turun 1 lagi jadi N-2. Loh, ini namanya 4 angka. Sama dengan apa tadi katanya? Sama dengan 6 dikali P, ini N, ini 3. Sama, berarti jabarin N sebanyak 3. 3 kali ya, berarti N. Apalagi N-1. Apalagi N-2. Lah itu maksudnya. Lah kok kembar ini ya? Kamu bisa lihat ternyata di situ elemennya sama ya. Ini ada N, ya ini ada N juga. Ini ada N-1, ya ini N-1. Ini N-2, ya ini N-2. Lo gampang tinggal N plus 1 sama dengan 6. Berarti N-nya berapa? 5. Udah ketemu N-nya 5. Oh, satu-satu loh. Berarti jawabannya nanti yang B. Nah, mantap ya. Nah, kalau contoh realnya gimana? Ini contoh realnya. Nah, ada 4 pengurus Komindo loh. Kamu suruh bikin susunan panitia yang nanti akan terdiri dari ketua, wakil, ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 4 calon, itu mau dibikin antara ketua, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris. Banyak susunannya seperti apa? Kenapa ini masuk permutasi? Jadi kamu bisa ngafalin ya, kalau nggak bisa bedakan nanti yang namanya kombinasi dan permutasi, yang namanya permutasi tadi kan istilahnya berbeda ya urutannya ya. Tapi kalau tipe soalnya modelnya gini, tipe soalnya gitu. Kalau dia bikin pengurus, kemudian cara duduk, kemudian juara, kemudian apalagi bendera, nyusun bendera gitu ya, baris berbaris lah, itu namanya permutasi kalau nggak bisa bedakan. Karena beda ya ketika kamu misalkan kamu suruh tanda tangan surat OSIS misalkan ya, itu ada ketuanya si A yang tanda tangan. Nah, nanti ada surat lain misalkan ketuanya si B. Kan pasti suratnya akan ditandangi dengan orang yang berbeda. Makanya sama-sama ketua tapi ketika urutannya dibolak-balik itu akan berbeda, itu namanya permutasi. Makanya di sini cara ngitungnya pun dia pakai permutasi. Permutasi berapa? Ya di situ ada 4 orang, yang mau dipilih berapa orang? Di sini ada ketua, wakil, bendara, sekretaris, itu juga 4 orang. Makanya permutasi 4 jabarin 4 sebanyak 4 ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Makanya jawabannya 24 yang D. Mantap. Cocok. Nah, contoh lain Mas. Nah, ini ada 5 orang anak mau foto. 3-3 untuk tempat juara 1 dan 3. Tapi ada 1 anak itu harus selalu pengennya di juara 1 terus. Banyak fotonya itu berapa? Nah, di sini ada 5 orang anak, dia pengen duduk foto di juara 1, juara 2, juara 3. Tapi memang dari 5 anak tersebut, itu ada anak yang kok pengennya dia yang 1 terus. Nah, egois ya. Jadi yang ini nggak boleh ditempati anak lain. Artinya apa? Ini permutasi karena juara, urutan diperhatikan. Tinggal milih berapa ini ya, di sini 2 orang. Nah, dari berapa orang ayo? Dari berapa orang? Dari berapa orang? Dari 4. Loh, kok 4 Mas? Lah tadi kan 5 orang ya. 5 orang itu misal A, B, C, D, E gitu ya. Misalkan yang selalu duduk di situ A. Maka A-nya ini sudah pasti juara 1 terus. Maka yang boleh 2, 3 itu cuma tinggal 4 orang ini loh. Nah, makanya permutasi 24. Jabarin 4 sebanyak 2 ya, cukup 4 kali 3. Makanya jawabannya nanti 12. Mantap ya. Nah, cuma memang permutasi selain soal model gini itu juga punya jenis lain atau jenis permutasi khusus ya. Yang pertama namanya permutasi siklis. Jadi selain permutasi yang biasa tadi, yaitu permutasi kalau urutan duduk, urutannya itu melingkar. Jadi melingkar kayak gini lah. Tergantung berapa banyak elemennya nanti ya. Makanya rumusnya nanti N-1 faktorial. Jadi ini kalau ada melingkar itu langsung pakai siklis ya, bukan permutasi yang biasa tadi. Maksudnya, lah ini contohnya. Nah, dalam acara api unggun itu ada 5 orang mau duduk mengelilingi api unggun itu. Nah, namanya melingkar. Banyak cara duduknya gimana? Ya tinggal kamu cek di situ ada berapa orang. Ternyata N-nya ada 5. Kalau dia ada kata-kata melingkar, mengelilingi itu namanya siklis. Kalau siklis ya tinggal pakai N-1 faktorial tok. Berarti tinggal pakai 5-1 faktorial atau 4 faktorial atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya nanti 24. Mantap ya.
Nah, contoh lagi Mas, boleh. Contoh, di situ ada keluarga, ayah, ibu, dan 5 anaknya mau duduk melingkar mengelilingi meja makan. Nah, banyak cara duduk, tapi ayah dan ibu pengen duduknya selalu berdampingan. Romantis ini ya. Jadi ada ayah, ada ibu, sama 5 anak. Tapi ini pengennya berdampingan. Kalau pengen berdampingan, caranya dihitung 1, diikat gitu aja. Maka N yang dibicarakan di sini elemennya ada berapa? Ada 6. Bukan 7 loh ya, karena A sama I itu harus berdampingan. Kalau dia siklis karena mengelilingi, maka langsung pakai N-1 faktorial, tapi 5 faktorial. Berapa? Ya tadi 5, 4, 3, 2, 1, 120. Ada Mas, tapi jangan itu dulu. Hati-hati ya, karena bahasa di situ berdampingan itu seperti ini. Kalau duduknya AI atau IA karena permutasi itu dianggap sesuatu yang berbeda. Artinya apa? Kalau yang berdampingan ada 2 orang, maka perlu dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 kali 1. Jawaban yang betul nanti 240. Mantap ya. Jadi kalau misal ada 6 orang Mas, 3 orang berdampingan, ya 3 orangnya dihitung 1. Jadi nanti 4 faktorial, 4 min 1 faktorial dikali 3 orang yang berdampingan tadi. Jadi yang berdampingan itu dihitung sendiri ya. Nah, selain siklis juga ada permutasi yang lain, yaitu permutasi dengan faktor yang sama. Kalau di dalamnya itu ada elemen yang kembar, itu kan kalau ditukar nggak ngefek. Nah, itu maksudnya. Beda dengan kembarnya manusia, loh, kembarnya manusia kan tetap beda, ada bedanya. Tapi kalau di sini adalah permutasi yang benar-benar dianggap sama. Makanya biasanya contoh soalnya itu adalah contoh bikin kata. Di situ ada kata wiyata. Itu kalau hurufnya tak tukar-tukar, itu maksudnya, itu ada berapa banyak kata yang bisa dibuat. Kan kalau A-nya jejer, tak tukerin, itu kan nggak ngefek ya. Tetap bacanya kan misal wiyata, nah, A-nya itu double. Makanya kalau di situ permutasi dengan faktor yang sama, nanti tinggal gini, N faktorial itu apa? N itu adalah jumlah elemennya. Sedangkan yang bawah, entah A, entah B, entah C, itu adalah elemen yang sama. Nah, contohnya tadi barusan. Nah, berarti kamu tinggal hitung di situ hurufnya ada berapa? Wiyata hurufnya ada berapa? 6. Berarti ini nali langsung 6 faktorial dibagi apa? Yang kembar. Coba dihitung di situ yang kembar huruf apa aja? Yang kembar huruf A ada berapa? 2. Yang lain nggak ada. Kalau nggak ada nggak usah. Maka yang dibagi hanya yang kembar saja. Wes. Maka jawabannya tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 2 kali 1. Ini bisa dicoret boleh. Jadinya 30 dikali 12 nanti 360. Ini kalau kamu manual, kamu blek-blek ya, itu ada nama 360 kata yang bisa dibuat. Mantap ya. Nah, itu namanya permutasi. Jadi selain permutasi biasa, ada permutasi siklis sama permutasi faktor yang sama. Nah, berikutnya ada yang namanya apa? Kombinasi. Kalau kombinasi di sini itu mirip persis dengan permutasi, cuma kalau ada elemen yang sama itu tidak diperhatikan urutannya. Kalau ada AB sama BA itu sama saja, wes gitu aja. Makanya tipe-tipe soalnya adalah tipe-tipe soal yang nanti selain di permutasi tadi. Kalau rumusnya ya mirip ya, cuma di sini ditambahi apa? Ditambahi R faktorial. Jadi kalau ngitung kombinasi 83 nanti ya 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial, timbai 3 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi ini 5 faktorial dikali 3, 2, 1. 5 faktorial hilang, 6 kali 6 hilang, sisanya 50. Nah, tapi kalau saya biasanya nggak pakai gini ya. Kalau pengen lebih cepat boleh pakai cara ngitung gini. Nah, contoh ya permutasi, kombinasi ya ini 8 in 3. Cukup jabarin 8 sebanyak 3 kayak tadi lah, 8, 7, 6. Tapi kalau kombinasi harus dibagi. Kalau tadi kan nggak dibagi ya. Kalau ini dibagi penjabaran yang bawah juga. Loh, jawabannya 56. Contoh lagi Mas, contoh boleh. Ini permutasi 10 2. Ya jabarin 10 2, 10 sama 9, tapi dibagi 2 kali 1. Makanya jawabannya 45. Nah, kombinasi seperti itu ya. Nah. Oke. Boleh. Nah, contohnya gimana Mas nih contohnya? Nah, berapa nilai N-nya ini? Oh, mirip tau kayak tadi.
Ya wis, jabarin kayak tadi ada, jabarin N sebanyak 2 berarti N sama N-1. Tapi ingat dibagi 2 kali 1. Lo kali kombinasi gitu. Yang belakang N plus 1, 3. Jabarin N plus 1 sebanyak 3. Ya urut, N plus 1 dulu. Terus N, baru N-1. Kan 3 angka ya, dibagi apa? 3, 2, 1. Lo sama di situ elemennya. Elemennya ada yang kembar. Kalau ada yang kembar dicoret boleh. Ini N, ini N. Ini N-1, ini N-1. Ini 2, ya ini juga 2. Habis sisa 1 sama dengan N plus 1 dibagi 3. Disilang. 3 sama dengan N plus 1. Berarti N-nya berapa? N-nya 2. Maka jawabannya yang mantap ya. Nah, berikutnya contoh lagi, misal soal realnya gini. Ada 7 titik berbeda dengan tidak ada 3 titik yang lebih segaris. Berapa banyak segitiga yang bisa dibuat? Nah, kenapa ini masuknya juga kombinasi? Contoh ya, misal ya, ini ada segitiga ABC, namanya itu. Dia mau tak sebut segitiga ABC, BAC, CAB, BCA, itu sebenarnya adalah sama. Ya segitiganya ini maksudnya gitu. Jadi urutan penyebutan angkanya itu nggak penting, itu namanya kombinasi. Makanya ini rumusnya apa? Pakai kombinasi, bukan permutasi. Ya logikanya kalau mau bikin segitiga, ada berapa titik yang diperlukan? Ya 3. Dari berapa titik yang tersedia? 7. Makanya jawabannya cukup jabarin 7 sebanyak 3. 7, 6, 5 dibagi 3, 2, 1. 6-nya dicoret, jawabannya 35. D. Mantap. Contoh lagi Mas, boleh nih contoh lagi. Setiap 2 warna yang berbeda dicampur menghasilkan warna yang baru yang khas, banyak cat baru atau warna baru yang bisa dibuat dari 5 warna berbeda. Ini juga kombinasi. Misal ya kamu ngecat ya dengan 1 liter biru dan 1 liter putih tak campur, diublek-ublek. Satunya ngecat dari 1 liter putih dan 1 liter biru tak campur. Kan sama aja ya hasil campuran catnya ya, sama-sama 1 liter, ini nyampurnya biru dan putih, ini putih dan biru. Nggak ngefek itu urutannya. Makanya dia juga apa? Pakai kombinasi. Dari berapa? Nyampurin 2 warna. Dari berapa? 5 warna. Jabaran 5 sebanyak 2. Ya 5 kali 4 dibagi penjabaran 21, dicoret 2. Pasti ada 10 jenis warna yang berbeda. Mantap sekali ya. Contoh lagi Mas, boleh loh. Setiap kotak isinya 4. Nah, maksudnya di sini ya. Jadi kotak di sini ada 4 putih sama 5 biru. Dia mau ngambil 3 bola sekaligus. Pertanyaannya, berapa banyak cara mendapatkan minimal atau sedikitnya 2 biru? Jadi 3 biru tadi dia pengen ngambil apa? Minimal. Minimal itu apa? Paling sedikit 2 biru ya. Berarti kan boleh ya 2 biru ya. Atau 3 biru. Kalau 1 biru nggak boleh, mau minimal 2 biru. Artinya di bagian yang depan ini kalau dia ngambilnya 2 biru otomatis yang satu pasti warna putih. Ini bahasanya adalah atau. Lah di bab ini khususnya nanti entah di permutasi, kombinasi atau yang lain atau nanti dilanjut dan peluang, kalau ada kata-kata atau itu nanti ditambah aja. Nah, kalau dan dikali. Nah, tinggal gini ya, kombinasi, yuk kombinasi. Birunya dulu yang depan 2 dari berapa biru? 5. Putihnya 1 dari berapa? 4. Yang belakang ngambil biru 3 dari berapa? 5. Wis tinggal ngitung. Jabarin 5 sebanyak 2, jabarin 4 sebanyak 1, jabarin 5, 4, 3 sebanyak 3, 3, 2, 1. Tinggal dicoret dapat 2, makanya 10 dikali 4 jadi 40. Yang belakang 3 sama 3 boleh, 2 sama ini boleh, jadinya 10, tambah 10 jawabannya nanti 50 cara. Nah, mantap ya. Apalagi Mas? Nah, ini contoh satu lagi. Seorang siswa itu harus mengerjakan 8 dari 10. Jadi suruh milih ya 8 dari 10 soal. Tapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan caranya gimana. Nah, dia pertama harus mengerjakan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama dia harus milih dulu. 1 sampai 4 itu wajib, nggak boleh ditinggal. Jadi ini udah pasti harus dikerjakan. Wis pasti, nggak boleh ditinggal. Artinya kalau dia harus dari 8 untuk 10, dia udah pasti berapa? 4 soal. Sudah dikerjakan. Nah, berarti dia kurangnya berapa? Ya kurangnya aja. Kalau suruh ngerjakan 8, padahal sudah ngerjain 4, berarti kan kurangnya 4. Dari berapa?
Bukan dari 10 loh ya. Kalau 10 kan tadi full dari 1 sampai 10 ya. Ternyata 1 sampai 4 itu udah dikerjain. Berarti tinggal berapa nomor? Tinggal 6. Dari 5 sampai 10. Makanya ini kombinasinya tinggal dari 4, 6. Jabarin 6, 5, 4, 3, 4 angka ya. Dibagi 4, 3, 2, 1. 4, 3 hilang. Bagi 2 dapat 3. Jawabannya nanti 15. Nah, gitu. Mantap ya. Oke, sekian dulu ya mungkin untuk hari ini. Semoga apa yang tak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Kalau nanti memang bermanfaat yang lain, jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih. Apa yang tak sampaikan semoga bermanfaat. Dari saya sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.